Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mr. Trade-in. Hari ini kita masuk ke dalam IHSG Daily untuk tanggal 21 Desember 2022 teman-teman. Pertama-tama tentunya jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe-nya dan juga share kepada teman-teman kalian. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan market teman-teman, saya mau info dulu terkait dengan kalender ekonomi untuk besok teman-teman. Sini Kamis tanggal 22 Desember di jam setengah 3 siang ini ada interest rate decision ya dari Bank Indonesia yang kalau kita lihat forecastingnya adalah naik 25 basis poin menjadi 5,5%. Tentu ini masih forecasting ya. Untuk angka pastinya kita akan tunggu besok siang. Lalu kita masuk ke marketnya. Hari ini IHSG kita menguat lumayan teman-teman, 0,77% di levelnya di 6.821. Nah sebenarnya hari ini sentimennya datang dari Presiden Jokowi teman-teman, yang berencana akan menghentikan kebijakan PPKM dan PSBB di akhir tahun ini dikarenakan kasus COVID-19 di Indonesia yang telah melandai teman-teman. Jadi hal itu menjadi sentimen positif bagi pasar modal kita. Kita cek sekilas untuk bank-bank kita. Untuk Bank BCA menguat 1%, Bank Mandiri ini minus 0,5%, kemudian Bank BNI minus 1% teman-teman. Ini kelihatannya dari kemarin ada investor asing yang keluar ya. Kemudian untuk Bank BRI minus 0,4% juga. Kemudian kita lihat kurs rupiah hari ini masih di angka 15.604 teman-teman. Masih belum berubah banyak seperti yang dari yang kemarin ya. Selanjutnya kita coba lihat sekilas untuk teknikalnya ya. Di sini kalau kita lihat untuk hari ini secara candle lumayan bagus teman-teman. Tapi masih dalam posisi untuk menguji resisten nih di level 6.800-an. Kita coba lihat untuk besok bagaimana nih. Karena secara indikator MACD, misalkan saya perhatiin di sini secara garisnya hampir mau bersilangan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya besok candlenya menghijau ke atas, ini akan terjadi bull cross teman-teman di indikator MACD-nya. Kemudian untuk momentum volume juga akan berubah menjadi sinyal bullish teman-teman. Tentu untuk konfirmasinya kita perlu pantau untuk besok ya. Selanjutnya kita masuk untuk berita hari ini teman-teman. Yang pertama dari Merdeka Cooper atau MDKA. Di sini PT Merdeka Cooper Gold atau MDKA melakukan transaksi afiliasi dengan menggabungkan dua anak usahanya, yakni PT Andalan Bersama Investama dan PT Pani Bersama Jaya. Penggabungan keduanya guna mendukung sinergi kegiatan operasional yang dilakukan oleh ABI dan PBJ pada proyek Emas Pani di Gorontalo. Secara tidak langsung juga meningkatkan kinerja keuangan perseroan, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham perseroan. Lalu keduanya telah menandatangani akta penggabungan pada 19 Desember lalu. Adapun nilai transaksi atas penggabungan dua anak usaha ini sebesar 2,28 triliun rupiah. Kemudian kita coba lihat untuk teknikal MDK teman-teman ya. Nah ini untuk teknikalnya kita lihat. Untuk time frame daily per hari ini closingannya di harga 4080 ya. Hari ini lumayan cukup tertekan MDKA. Kalau misalkan sini saya lihat ada potensi terbentuk double top teman-teman ya. Ini top pertama, ini top kedua nih. Untuk neckline-nya ada di 3.900
70 ya, mungkin 4.000-an ya, 4.000. Kalau misalkan dijebol, ini bisa menjadi koreksi lanjutan dari teman-teman. Kemudian untuk sementara untuk area resistennya di sekitar 4.500 ya, 4.400 sampai 4.500. Kemudian untuk supportnya di sini bertepatan juga dengan neckline di 4.000, yang kalau misalkan dijebol akan confirm double top dan menuju support selanjutnya nih di 3.000-an teman-teman. Kemudian di sini saya ada lihat ada gap teman-teman ya, gap yang belum tertutup nih di 4.950. Ini ada gap yang kemungkinan nanti kita belum tahu kapan, tapi nanti akan ditutup teman-teman. Nah, itu kurang lebih untuk MDKA ya. Oke, nextnya kita akan masuk untuk berita yang kedua hari ini. Ini dari Eratex teman-teman. Di sini kita lihat saham emiten tekstil PT Eratex Jaya kembali melesat pada perdagangan Rabu hari ini setelah menghijau dalam sebulan belakangan. Untuk sentimennya kita lihat, melansir laporan keuangan perusahaan, pendapatan bersih Eratex naik sebesar 11,32%. Selain itu, laba bersih yang dibukukan Eratex juga melambung 66,90%. Dan sebagai informasi, Eratex merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil. Emiten ini berfokus pada bidang manufaktur, termasuk pemintalan, tenun, pembuatan garmen, hingga penjualan produk di pasar lokal hingga ekspor. Dan Eratex ini tergolong perusahaan small cap ya teman-teman. Kita coba lihat untuk teknikalnya aja. Nah, ini chartingnya, kita lihat dari weekly-nya dulu. Ini tergolong perusahaan yang kurang liquid secara saham ya, agak tipis sebenarnya. Ini kita lihat secara weekly, terakhir dia posisinya breakout teman-teman ya, dengan volume yang lumayan juga. Setelah breakout dia langsung lanjut naik lagi. Kita lihat secara daily-nya, dia breakout lalu dia retest ke terakhir resistennya yang di 240, dan sampai sekarang dia masih lanjut naik nih. Jadi kalau kita ukur dari bawah, kenaikannya kurang lebih udah 100% nih dalam waktu kurang lebih ya 3 minggu ya. Untuk yang seperti ini sebenarnya tidak disarankan untuk trading teman-teman, karena udah naik banyak dan kita nggak tahu di mana akan dilakukan penjualan nih oleh bandarnya. Cuman untuk yang pendek mungkin bisa dipantau, support pendeknya ada di 300 teman-teman ya. Ini bisa jadi support pendeknya. Untuk resistennya tentu di high terakhirnya di 370 nih. Oh, ternyata ini juga udah mencapai all time high-nya teman-teman ya. Harga 370 ini mencapai all time high-nya. Masih ada potensi untuk lanjut sebenarnya, cuman ya harus dipantau lebih ketat aja teman-teman. Nah, itu sekilas teman-teman untuk teknikal dari Eratex. Masih bisa dipantau ya untuk yang mau trading follow the trend, tapi alangkah baiknya nunggu saat waktu koreksi teman-teman. Dan juga demikian untuk pembahasan ISG Daily hari ini teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.